Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Mbak Laras, Jadi, Mbak Tari, ada Bang Edi, Mbak Risna juga Mbak Anis. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai berkaitan dengan konsultasi bisnis gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman ekopreneur lokal dari Jambi dan Sulteng, nanti dalam beberapa bulan ke depan kita bakal ada konsultasi bisnis, pendampingan bisnis ya, gimana kita mendapatkan peluang, kemudian juga mengembangkan usaha lebih lanjut. Banyak sekali hal-hal yang mesti kita pelajari secara bersama. Dan dalam video ini kita akan mengetahui nih penjelasan dari Mbak Laras spesifiknya ya dari Lakasoka. Beliau nanti bakal menjelaskan kepada kita apa sebenarnya inkubasi. Mungkin cukup berat ya istilah inkubasi, tapi nanti harapannya bisa dijelaskan dengan sederhana sehingga teman-teman dari ekopreneur lokal Jambi dan Sulteng bisa lebih paham dan memaknai gimana inkubasi ini bisa berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Rangkaian dari kegiatan ini pagi ini ya, nanti akan ada sambutan dari Ibu Direktur Kak Tari, kemudian nanti setelahnya akan disambung oleh CED, dan nanti bakal ada penjelasan dari Mbak Lara secara lebih lanjut dan spesifik. Terima kasih Bang Ed selaku Facilitator of Ecopreneur dari Sulteng sudah bergabung, juga Mbak Risna juga Mbak Anis untuk membersamai kegiatan ini ya, kegiatan pagi ini. Mungkin tidak berlama-lama, Bapak Ibu semua bisa disiapkan kopinya, kopi sambil kobi ya, konsultasi bisnis. Siapkan kopinya, siapkan madunya, siapkan minuman-minuman yang bisa membuat kita lebih santai dan rileks untuk mengikuti kegiatan ini. Langsung saja kepada Mbak Tari ya. Waktunya mungkin cukup singkat saja untuk menjelaskan dan memberikan kata sambutan. Pada Mbak Tari, silakan Mbak. Ya, terima kasih Dore. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua perwakilan dari kelompok usaha perhutanan sosial yang sudah hadir di acara konsultasi bisnis dan pra-inkubasi ini. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu semua ini mempunyai kesibukan yang lain, tetapi tetap meluangkan waktu untuk belajar bersama dalam pengembangan usaha yang selama ini kita kembangkan. Kemarin teman-teman fasilitator juga sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu semua bahwa akan dilakukan konsultasi bisnis dan pra-inkubasi yang akan difasilitasi oleh Mbak Laras. Dan sebagian dari Bapak Ibu semua yang sudah pasti sudah pernah bertemu dengan Mbak Laras ketika acara di Bogor pada tahun 2024 lalu. Nah, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, hari ini kita akan melakukan konsultasi bisnis dan nanti akan ada survei kurasi dan akan ada 15 pertanyaan umum dari Mbak Laras. Bagaimana kita menjalankan usaha? Nanti Bapak Ibu semua dalam menjawab santai saja, tidak perlu ragu. Nah, manfaat dari program ini adalah Bapak Ibu semua yang KUPS yang terpilih ini akan mendapatkan analisa dan pembuatan proposal bisnis yang nantinya akan digunakan untuk menjalin kerjasama dengan mitra-mitra bisnis lainnya. Nah, usaha yang dijalankan ini bukan hanya soal uang saja, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga hutan, di mana tempat tinggal kita, bagaimana kita juga bisa melestarikan budaya-budaya yang sudah ada dari sejak zaman dahulu. Nah, tanpa meninggalkan 5K, yaitu ada kualitas, ada kuantitas, ada kontinuitas, ada kelestarian lingkungan, dan ada kearifan lokal. Nah, coba Bapak Ibu nanti bayangkan jika kita membuat produk dari hasil hutan ini dengan cara yang benar tanpa meninggalkan 5K ini. Nah, kita bisa mendapatkan uang dan kita juga bisa menjaga hutan agar tetap lestari. Nah, usaha ini yang kita jalankan secara bersama juga mempunyai peran dan pendapat dari masing-masing seluruh anggota KUPS. Nah, ayo Bapak Ibu semangat, dengan semangat kita bisa berkolaborasi, kita bergotong royong untuk dengan ini kita memiliki kekuatan untuk bisa tumbuh bersama, untuk bisa mengembangkan produk-produk lokal dan membukakan pintu-pintu pasar seperti pasar regional maupun pasar-pasar di nasional.
Nah, semoga kegiatan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu kelompok usaha perhutanan sosial dan membuka semangat baru untuk terus berkarya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tari sudah memberikan kata sambutan. Kita langsung saja lanjut ke CED untuk memberikan sepatah dua patah kata juga untuk membuka kegiatan ini ya. Pada CED, silakan Ci. Cukup dengan assalamualaikum aja kali ya, suatu kata. Baik, terima kasih Pak Dorel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai komunitas kampung, sahabat kampung semua. Hari ini kita memulai pagi kita sebenarnya. Semoga semuanya tetap bersemangat, Bapak Ibu Jambi dan Sulawesi Tengah, komunitas-komunitas kampung yang luar biasa yang sudah mendapatkan akses perhutanan sosial, dan kita tidak mau bahwa apa yang kita sudah dapat akses ini tidak sia-sia begitu saja. Kita tahu di kampung-kampung Bapak Ibu semua, kita memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa, yang tentu saja kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita bisa mendapatkan hal-hal positif di dalam wilayah-wilayah yang Bapak Ibu kelola. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Dorel, Kak Tari, bahwa kita mencoba waktu mungkin 6 bulan ke depan kita akan membersamai. Nanti ada teman kita Kak Laras, ini salah satu orang yang punya pengalaman yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa juga terkait dengan bisnis. Kita tahu bahwa komunitas-komunitas kampung ini adalah sebenarnya yang menggerakkan ekonomi-ekonomi lokal dan kemudian juga bisa membantu ekonomi-ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari Yayasan Capa Keadilan Ekologi, bagaimana kebersamaan kita selama ini itu bisa kita wujudkan dengan masyarakat mandiri, kemudian berdaya dengan sumber daya alam yang dia miliki. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa memang berusaha itu tidak mudah, itu berusaha itu kita butuh effort, butuh upaya, butuh kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, tantangan kita ke depan cukup besar. Kita punya kompetisi yang banyak, kita punya pesaing-saing usaha yang tentu saja juga banyak. Itu tentu saja ini butuh bagaimana kita kemudian membangun diferensinya atau pembeda kita dengan usaha-usaha yang lain. Salah satu yang kita selalu dengung-dengungkan di Yayasan Capa, kita punya yang namanya Kalima. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Direktur, Ibu Tari, bagaimana kita kemudian usaha itu kita harus punya kontinuitas, punya kuantitas dan punya kualitas, dan bagaimana kemudian kita tetap meningkatkan atau memunculkan budaya-budaya lokalnya lewat kearifan lokal. Dan tentu saja yang paling kita harapkan ke depan bagaimana kemudian usaha-usaha yang kita kelola, usaha-usaha yang Bapak Ibu kelola ini itu tetap menjaga kelestarian lingkungannya gitu. Bapak Ibu sekalian, dalam 6 bulan ke depan kita akan bertemu dengan Mbak Laras, atau saya biasanya manggil Mbak Laras. Nanti Bapak Ibu silahkan konsultasi langsung ke beliau, tanya apa yang tidak tahu, tanya apa yang kurang paham, tanya yang belum diketahui, gitu, agar kemudian Bapak Ibu betul-betul memahami bagaimana kemudian mengolah bisnis yang baik. Bagaimana kemudian bisnis itu bisa mendapatkan hal-hal yang kemudian bisa mendukung sumber ekonomi Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana kemudian kekompakan itu, kolaborasi itu juga muncul gitu. Jadi usaha Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengatakan bahwa perhutanan sosial itu memberi dampak positif terhadap ekonomi, kolaborasinya ada di sana, dan tentu saja terhadap kelestariannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon nanti yang hadir pada pertemuan ini atau pada proses konsultasi kita bersama Mbak Laras, saya tidak mau menyebutkan inkubasi, nanti bingung ya inkubasi apa, manasin apa gitu-gitu. Jadi saya sampaikan nanti ini seperti ngobrol saja, kita diskusi biasa saja. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, nanti ada hal-hal yang kemudian ditemukan sulit dimengerti, silakan tanya langsung, jangan takut, jangan ragu, dan jangan bingung. Jadi jangan disimpan kebingungannya itu di dalam hati Bapak Ibu sendiri. Karena kita hadir di sini sebenarnya ingin membantu. Mbak Laras itu nggak akan bisa gitu mengubah sesuatu tanpa Ibu sendiri punya semangat yang cukup tinggi, punya semangat yang luar biasa. Mbak Laras dan kami itu hanya ingin membantu sebenarnya.
ingin mencari jalan, ingin mengarahkan mana yang paling tepat agar usaha Bapak Ibu itu bisa termanajemen dengan baik dan bisa berkembang dengan baik. Untuk itu sekali lagi dalam proses kita konsultasi pada hari ini nanti akan ada proses akan dilakukan di masing-masing KUPS dan berdasarkan identifikasi kami di CAPA ada 9 KUPS yang akan dilakukan konsultasi. Mbak Laras itu membuat istilahnya KOBI gitu ya, konsultasi bisnis. Jadi kalau kita singkatkan lagi bisa ngopi sambil bicara bisnis gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan ragu bahwa bisnis itu tidak hanya untuk orang-orang perusahaan besar saja atau kemudian pengusaha-pengusaha terkenal saja. Tapi Bapak Ibu sekalian itu juga bisa menjadi pengusaha dan mudah-mudahan nanti bisa lebih besar daripada pengusaha-pengusaha yang sudah luar biasa saat ini. Misalnya ada Hairul Tanjung misalnya punya dengan Transmartnya. Nah, ibu-ibu misalnya di Jambi di Sulawesi Tengah bisa saja nanti punya usaha madu yang luar biasa misalnya lebih terkenal dari madu rasa yang diiklani oleh Agnes Monica misalnya atau minyak kampung gitu ya. Itu bisa jadi nanti juga bisa lebih terkenal dari minyak-minyak kampung yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu jangan ragu gitu ya. Tetap semangat gitu bahwa harapan kita gitu, harapan kami dari siapa, tentu juga harapan dari Mbak Laras itu tidak hanya sekedar membagi ilmunya, membagi pengalamannya, tapi bagaimana kemudian apa yang disampaikan nanti oleh Mbak Laras itu bisa betul-betul mendukung usaha yang dijalani oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, apapun yang akan terjadi terhadap usaha ini, itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mari berkolaborasi, mari bekerja sama, mari membangun kekompakan, mari perkuat manajemennya, mari perkuat persatuannya, agar kemudian usaha Bapak Ibu sekalian bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kami bisa dibayar ya Mbak ya oleh Bapak Ibu sekalian kalau usahanya udah luar biasa, mungkin kami bisa di-hire gitu. Dan saya tidak bekerja lagi di NGO gitu ya. Saya bisa bekerja di usahanya minyak kelapanya teman-teman KPS New Kencana ya jadi pesuruh dari Ibu Arna. Wah itu luar biasa buat saya gitu. Jadi saya tidak mengharapkan uang dari donor lagi ya Mbak Laras gitu ya. Nah itu harapan kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dalam pertemuan ini saya berharap mohon disimak dengan baik apa nanti yang disampaikan Mbak Laras. Saya yakin Mbak jangan dipikir wah Mbak Laras itu guru yang kemudian teman-teman takut gitu ya. Jadi tanya saja apa yang tidak tahu gitu, selami apa yang dia sampaikan gitu. Karena kami dari CAPA sendiri juga baru belajar sebenarnya tentang bagaimana membangun bisnis yang baik gitu. Itu Bapak Ibu sekali lagi saya mohon bahwa proses konsultasi kita ini adalah membuka kita untuk membangun komunikasi yang baik, berbicaralah ketika tidak tahu, bertanyalah ketika tidak tahu, dan tanyalah kemudian apa hal yang kemudian mungkin belum muncul gitu ya, karena ini menjadi penting gitu. Jadi juga jangan ragu nanti ada POM survei yang ditawarkan yang dibuat oleh Mbak Laras, nanti kita akan diskusikan di masing-masing KUPS. Ini adalah proses awal kita ini untuk melihat apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam usahanya gitu. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan baik, mohon disimak dengan baik, dan mohon sampaikan saja kalau kemudian ada yang tidak diketahui gitu. Sekali lagi selamat mengikuti proses konsultasinya, proses kita ngopi sambil berdiskusi, proses kita ngopi sambil membicarakan bisnis, dan mudah-mudahan dengan kopi segelas kita bisa mendapatkan uang miliaran gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti proses konsultasi ini dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ci Edi, Kak Tari. Gimana teman-teman Bapak Ibu semua sudah berapi-api? Sudah dibakar nih pagi-pagi sama Mbak Tari dan juga Ci Edi ya. Bahan bakarnya sudah full nih tadi. Nah, ini kita masuki momen yang kita tunggu-tunggu ya untuk mendengarkan pemaparan dari Mbak Laras. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu semua, selain menyiapkan kopinya, silakan juga siapkan buku dan pena ya. Silakan dicatat, nanti ada hal-hal yang bisa direkam ya, dicatat. Dan juga tentu diskusi ini ataupun diskusi pagi ini nanti akan kita rekam dan kita akan bagikan ke Bapak Ibu semua yang belum sempat datang dan ikut langsung dalam konsultasi bisnis. Tidak berlama-lama, langsung saja ya ke Mbak Laras. Waktunya, Zoom-nya, ruangnya kami silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Dorel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Semoga tetap semangat ya di pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu setelah kita pernah bertemu ya waktu itu acara di Bogor bersama Bapak Ibu semua. Semoga masih ingat dengan saya Laras gitu ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Capa, Pak Arif, Budir, Cik Edi ya sudah menyempatkan meluangkan waktunya pada pagi hari ini dan bahkan memberikan kesempatan kepada saya untuk bertemu kembali dengan Bapak Ibu dalam beberapa bulan ke depan gitu ya, 6 bulan ke depan kita akan bersama-sama berdiskusi. Anggaplah saya sebagai mungkin rekan kerja atau rekan bisnis gitu ya, atau malah mungkin anggaplah saya sebagai salah satu anggota KUPS gitu ya, yang memang ibaratnya hadir untuk membantu Bapak dan Ibu semua seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu pada pagi hari ini kita akan ngopi sambil kobi gitu ya, konsultasi bisnis gitu kan. Kenapa kobi gitu ya? Karena saya lebih ingin eh, momen ini menjadi awalan kita untuk bersilaturahmi kembali, bagaimana kita bisa saling mendalami lagi usaha Bapak dan Ibu satu sama lain, dan ibaratnya kita juga ingin menjelaskan secara singkat mengenai program ekopreneur lokal di sisi prainkubasi. Nah, nanti mungkin akan bingung nih, apa nih prainkubasi gitu kan ya. Kita mau bikin program apa lagi nih gitu kan ya. Dan pada intinya program-program dari CAPA pastinya semuanya ingin untuk membantu usaha Bapak dan Ibu seperti itu. Jadi untuk pada pagi hari ini memang kita akan KUPS itu akan kita undang gitu ya untuk adanya survei dan juga cerita singkat gitu kan ya. Karena kita ingin mendalami kira-kira ada tantangan apa yang sedang dialami oleh KUPS. Kira-kira juga mungkin selain tantangan apakah ada peluang seperti itu. Dan juga nanti akan berujung kepada kita sama-sama membantu Bapak dan Ibu memetakan permasalahan yang ada dan juga peluang-peluang itu. Dan bisa jadi juga mungkin ada peluang lain nih yang bisa kita tangkap bersama dan mungkin belum terlihat oleh Bapak dan Ibu seperti itu. Karena di sisi lain ya saya hadir di sini juga ingin benar-benar membantu perkembangan usaha Bapak dan Ibu agar nanti bisa siap gitu ya ketika mungkin istilahnya ada berapa peluang pendanaan misalnya gitu kan ya, tapi belum memiliki proposal misalnya seperti itu. Nah, itu kita akan siapkan gitu dan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu juga nanti kita akan luangkan waktu untuk berkunjung juga nih ke lokasi Bapak dan Ibu sekitar di bulan Mei gitu ya ataupun Juni. Nanti saya jelaskan juga mengenai timeline-timelinenya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan pada pagi hari ini, ya istilahnya kami mengusungnya adalah istilahnya ekopreneur lokal gitu ya. Karena sebelumnya kan ekopreneur kampung, nah gimana caranya kemudian naik ke lokal, dan nanti mungkin tahap selanjutnya adalah naik ke internasional gitu kan ya. Nah, mungkin untuk supaya lebih ingat lagi dengan saya, Bapak dan Ibu, jadi kalau di Capa mungkin sebutnya konsultan, tapi mungkin saya inginnya disebutnya sahabat gitu ya, sahabat ekopreneur lokal. Jadi perkenalkan kembali Bapak dan Ibu, saya Laras. Kalau dulu ya Bapak Ibu kenal sebagai CEO di Lokasoka gitu kan ya. Nah, sebelum saya di Lokasoka, ada beberapa pengalaman saya itu ya untuk membantu pengembangan bisnis banyak sekali UKM gitu ya, UKM-UKM dari Bank BSI, UKM-UKM dari kementerian-kementerian seperti itu, dan juga kalau Bapak dan Ibu mungkin ada satu yang kenal ini Lazada gitu ya. Itu juga saya pernah bekerja di sana gitu kan ya, membantu beberapa penjual-penjual untuk masuk ke Lazada juga seperti itu. Nah, tadi kalau Cik Edi bahas bahasanya miliaran gitu kan ya. Nah, ini juga saya ingin menyemangati Bapak dan Ibu mengenai bagaimana kami di Lokasoka itu membantu usaha lokal. Nah, Bapak dan Ibu mungkin di sini melihat ya, ada istilahnya kotak kuning gitu ya. Ini isinya teh gitu kan ya. Sama ini ada kotak yang coklat dan merah ini isinya kopi gitu kan ya. Jadi tahun lalu itu kita membantu usaha teh sama kopi ini mendapatkan omset 1,6 miliar gitu ya rupiah ke perusahaan Korea seperti itu. Nah, artinya itu mungkin gitu tadi tadi CED bahas bahwa bisa miliaran nih. Itu sangat mungkin gitu kan ya karena kita sudah pernah mengalami itu gitu kan ya. Dan kalau yang di bawah ini mungkin Bapak dan Ibu tahu Superman ya, Superman, Tom and Jerry, Batman gitu ya. Jadi ini kita bantu satu UKM di Ciamis gitu ya, itu membuat tas dan ini dibeli oleh Warner Bros gitu ya. Jadi Warner Bros itu mereka yang istilahnya punya karakter Tom and Jerry gitu ya, Superman, Batman gitu ya. Walaupun mereka di desa juga gitu ya di desa gitu ya di Ciamis seperti itu. Nah, artinya apa? Saya selalu bilang Bapak dan Ibu, kita tidak boleh berpaku dengan keterbatasan kita gitu ya.
hanya dengan handphone gitu ya. Apalagi saya dengar kemarin dari Pak Arif, wah pada jago tuh Mbak Laras bisa nonton YouTube segala macam. Wah berarti sudah bisa melek teknologi gitu kan ya, sudah bisa minimal bisa WA, bisa Zoom, itu sudah jadi modal utama gitu kan ya untuk kita bisa jualan gitu kan ya. Nah makanya hanya dengan istilahnya kita punya semangat juang, kita berproses gitu ya, karena pasti ini juga kan proses ya Bapak dan Ibu ya, sehingga kita akhirnya bisa membantu UKM yang tadinya produknya hanya teh gitu kan ya, kita coba bikin varian teh yang mungkin istilahnya teh kafe gitu ya, teh chamomile gitu ya, teh 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 lainnya gitu kan ya, dengan bahasa-bahasa yang lainnya gitu kan ya, sehingga akhirnya ada perusahaan dari Korea yang tertarik untuk membeli seperti itu. Nah artinya apa Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kita di dunia digital saat ini bisa dibilang punya kesempatan yang sangat luas gitu kan ya. Karena tadi kita juga tidak pernah menyangka produk-produk lokal Indonesia itu malah disukai juga oleh orang luar negeri gitu kan ya. Jadi minggu ini pun kita membantu beberapa UKM itu mereka menjual jaket gitu ya ke Singapura dan juga Malaysia, sudah dibeli gitu kan ya, dan itu sudah berapa kali mereka dibeli oleh klien-klien tersebut. Jadi ketika sudah puas, kok tadi Budir menyebutkan tentang standar 5K, itu sama ya Budir, di Lokasoko juga kita ada 5K gitu kan ya. Jadi ketika sudah 5K nih produknya gitu kan ya, itu bisa dibilang pasti customer tuh akan senang dengan produk kita dan repeat order gitu ya, beli berkali-kali. Makanya itulah yang selalu kita tekankan kepada usaha-usaha lokal. Kita memang harus berproses gitu kan ya. Tidak ada yang instan. Ini kan sudah sampai ke miliaran pun pasti ada prosesnya gitu kan ya. Jadi nolnya nambah bertahap gitu kan ya. Gitu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa semua itu serba mungkin, tapi kembali lagi kita harus sama-sama menyadari bahwa kita perlu berproses gitu kan ya. Proses ini juga tidak mudah gitu kan ya. Tapi dengan adanya ekosistem bersama gitu ya, apalagi didukung oleh CAPA gitu kan ya, kita sama-sama bekerja bareng gitu kan ya. Ketika tadi ada kendala, ada yang tidak dimengerti gitu ya, jangan ragu untuk bertanya gitu kan ya. Dan ini menjadi ruang diskusi bareng-bareng justru seperti itu. Dan itu juga yang kita lakukan ketika Lokasoka pernah sama Telkomsel gitu ya, kita membina beberapa, ada 30-an lah desa di ketika waktu pandemi gitu kan. Nah ini harapannya kan bisa lebih intens karena kan khusus nih ada 9 KUPS yang akan dipilih untuk didampingi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu mungkin masuk ke intinya gitu ya, mengenai sosialisasi berkaitan dengan program Ekopreneur lokal. Nah kalau tadi juga Budir sempat menyebutkan bahwa ketika kita berbisnis tetap harus ada pilar-pilar yang paling utama nih. Kenapa kita membangun bisnis tersebut? Nah, karena namanya saja sudah ekopreneur lokal gitu kan ya. Nah, makanya pilar utamanya adalah bagaimana kita sama-sama melihat keberlanjutan ekologis dari usaha kita. Artinya apakah kita berwirausaha itu dengan melihat bagaimana kita melindungi hutan kita, menjaga hutan kita, bagaimana kemudian ketika sumber dayanya kita ambil, kita panen, bagaimana sumber daya ini bisa misalnya tumbuh lagi dengan tetap baik gitu kan ya, bukan malah eh, berkurang kualitasnya misalnya gitu kan ya. Kalaupun ada pengurangan kualitas, kira-kira cara apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga, meningkatkan kualitasnya kembali seperti itu. Nah, yang kedua pasti pilar yang kedua adalah pilar mengenai kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini adalah artinya budaya sehari-hari yang Bapak dan Ibu lakukan nih ketika melakukan usahanya gitu ya. Apakah kemudian misalnya tadi madunya ini kenapa harus diambil sambil bernyanyi gitu kan ya. Nah, itu sesuatu yang juga mungkin tidak ada kalau kita ke luar negeri gitu ya. Kalau petani madu yang ada di mungkin di Brazil itu tidak seperti itu gitu kan ya. Tapi ini hanya ada di Indonesia gitu, dan itulah nilai yang kita bisa unggulkan dan justru menjadi daya saing dan juga menjadi keunikan gitu ya, supaya menarik minat dari masyarakat yang akan menjadi pembeli kita misalnya seperti itu. Dan juga yang terakhir pasti pilar mengenai ekonomi sosial gitu ya. Contoh, apakah di KUPS-nya sudah menerapkan keterlibatan dan keaktifan peran dari misalnya perempuan. Apakah apa saja peran aktif perempuan ketika menjadi anggota di KUPS gitu kan ya. Lalu juga bagaimana peran pemuda, atau mungkin ada juga keterlibatan dengan difabel gitu ya, kaum difabel yang mungkin juga bisa kita rangkul gitu ya dalam rangka misalnya produksinya, atau mungkin malah pemasaran gitu, atau mungkin sekedar membuat desain, atau mungkin membuat ide dan segala macam, itu juga akan kita lihat seperti apa keterlibatannya seperti itu.
Nah, mengenai rangkaian program, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi, tapi pada intinya ada 3 hal utama gitu kan ya, yang akan kita lalui dalam hal proses pengembangan ekopreneur lokal ini. Nah, yang pertama kita sedang lakukan saat ini gitu ya, konsultasi bisnis nih. Makanya istilahnya KOBI gitu ya. Jadi konsultasi bisnis ini lebih ke, ya tadi kita perkenalan kembali, kita melihat lagi apa kendala usaha Bapak dan Ibu, lalu juga nanti setelah konsultasi, dari sisi kami akan mencoba memetakan kira-kira apa kurikulum yang tepat, program yang tepat untuk lebih bisa berdampak, bermanfaat bagi Bapak dan Ibu gitu kan ya. Lalu yang kedua yang masuk kepada fase pra-inkubasi mengenai bagaimana kita akan menganalisa sama-sama partisipatif gitu ya, melihat bagaimana kelayakan bisnis. Kelayakan ini bukan berarti wah jangan-jangan usaha saya nggak layak, nggak gitu. Tapi ketika ada satu hal yang masih mungkin kurang gitu kan ya. Nah, itu ketika kekurangan itu bagaimana cara kita bisa melengkapinya? Apakah dengan tadi bermitra dengan pihak ketiga gitu. Contohnya, saya sudah punya pemasaran nih Balaras gitu ya ke satu toko oleh-oleh gitu kan ya. Nah, oke. Gimana kalau toko oleh-olehnya tidak cuma satu nantinya? Kita bisa berangkat ke toko oleh-oleh yang lain gitu kan. Wah, tapi kalau perlu banyak toko oleh-oleh, itu saya tidak kuat modalnya nih Balaras. Karena kan sistemnya konsinyasi gitu, hanya titip jual gitu kan. Nah, nanti kita pikiran juga caranya gimana supaya tetap bisa mencoba validasi dengan ke toko oleh-oleh lainnya, tapi mungkin modalnya tadi dengan misalnya bantuan dari pemerintah atau mungkin dari lembaga lain misalnya gitu kan. Nah, ini yang kita sama-sama coba bantu Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, lanjut kemudian tidak hanya dari sisi analisa kelayakan bisnis, tapi juga bagaimana kita sama-sama membantu Bapak dan Ibu, bareng-bareng kita gitu ya, membuat proposal bisnis. Apa fungsinya proposal bisnis? Nah, proposal bisnis ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk tadi pemasaran, seperti itu. Lalu juga bisa juga untuk istilahnya mungkin menawarkan ke tadi ketika ada program hibah dari pemerintah dan seterusnya, seperti itu. Nah, baru yang terakhir nanti akan ada istilahnya studi banding ya, kemungkinan akan di Bogor. Bapak dan Ibu, kita akan ajak studi banding ke beberapa usaha-usaha binaannya dari IPB gitu ya, kampus IPB, seperti itu. Nah, nanti ini seleksinya juga lebih ke sederhana ya, kita akan melihat kurasi profil usaha Bapak dan Ibu, lalu ini saat ini juga ada konsultasi bisnis, nanti akan ada pengumuman juga kelompok terpilih, seperti itu. Nah, kalau kita lihat output utamanya adalah analisa kelayakan bisnis dan proposal bisnis ini ya Bapak dan Ibu. Tadi ya tujuannya untuk apa sih punya proposal bisnis gitu kan ya. Seperti sesimpel contohnya, tadi kalau saya lihat kan, saya perlihatkan bahwa kita mendapatkan order nih dari tadi Superman dan juga mungkin tadi dari Korea itu sampai 1,6 miliar gitu kan. Nah, apa tipsnya untuk bisa sampai ke sana gitu kan ya? Yaitu dari awal kita punya proposal gitu ya untuk menawarkan baik itu ke calon pembeli, baik itu ke investor misalnya untuk istilahnya memodali usaha ketika ada pesanan seperti itu gitu kan ya. Dan juga tadi aspek-aspek finansial aspek-aspek pasar atau mungkin produksi nih, alur produksi yang masih perlu kita analisa supaya bisa meningkatkan produktivitas ataupun bahkan mungkin mengefisiensi misalnya seperti itu supaya tidak terlalu banyak pengeluaran tapi bisa dialokasikan misalnya untuk ke alokasi dana pemasaran misalnya seperti itu. Nah, tangga bisnis menjadi sebuah acuan program kita. Kenapa gitu kan ya? Karena seperti ini Bapak dan Ibu. Tadi ya ketika saya sebut tadi 1,6 miliar penjualan gitu kan. Itu kan masuknya ke fase tangga yang ketiga sebenarnya gitu ya, tangga menghasilkan penjualan gitu kan. Tapi untuk menuju tangga ketiga, kita tidak boleh lupa bahwa ada 1 dan 2 tangga juga yang kita harus lalui gitu ya. Tangga yang pertama tadi, kita punya ide nih, misalnya tadi ide jualan teh gitu kan ya. Nah, ketika kita punya ide jualan teh, kita kan harus punya kira-kira tehnya ini mau teh apa saja gitu kan ya. Apakah teh hijau atau teh hitam gitu kan ya. Nah, itu kita pikirkan dulu kan, tehnya mau rasa apa saja gitu kan. Nah, setelah kita tahu nih mau teh rasa apa saja, kita juga pikirkan mau dijual kemana saja gitu kan ya. Apakah tadi titip di toko oleh-oleh, apakah kemudian ke marketplace gitu kan ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa marketplace saya pun belum punya ilmunya misalnya gitu kan. Tapi saya misalnya kenal nih sama satu eh, rekan yang dia sudah pernah jualan ke marketplace gitu kan. Bisa nggak ya saya juga tadi
kita sistem titip jual, tapi tidak hanya ke toko oleh-oleh, tapi mungkin titip jual ke rekanan yang sudah punya marketplace yang sudah pernah jualan misalnya gitu kan ya. Gitu. Nah, itulah baru masuk ke fase validasi. Akhirnya kita punya 3 jenis teh gitu kan ya. Teh hitam, teh hijau gitu kan ya. Dan mungkin malah teh buah misalnya gitu kan ya, teh dari daun buah misalnya gitu kan. Nah, karena ternyata kalau di pasaran Bapak Ibu ya, teh dari daun buah itu lebih mahal gitu ya di kafe-kafe gitu kan dibanding teh yang tadi teh hijau, teh hitam gitu kan ya. Gitu. Padahal sebenarnya bukan teh beneran kan sebenarnya teh dari buah gitu kan, daun buah misalnya gitu. Nah, 3 ini kita kemudian akan tampilkan gitu ya di tadi kalau pertama kita punya ide di toko oleh-oleh. Oke, saya akan titip nih 3 produk kita di toko oleh-oleh yang pertama gitu kan. Nah, yang kedua kita validasi lagi, tidak hanya toko oleh-oleh kan. Tadi saya punya kenalan yang dia biasa jualan di marketplace misalnya gitu kan. Bolehkah aku titip jual juga di situ gitu kan ya. Nanti kamu juga dapat bagi hasilnya gitu kan misalnya. Nah, dari situ kan kita punya validasi 3 jenis produk dan 2 saluran pemasaran gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan nih, kira-kira yang paling laris itu teh rasa apa, dan di toko yang mana? Apakah justru di toko oleh-oleh tadi yang ibaratnya ada orang datang langsung beli gitu kan ya? Atau justru malah lakunya di marketplace yang kita kerjasamakan tadi misalnya gitu kan. Nah dari situ kita bisa menganalisa, oh ternyata penjualan paling banyak produk saya itu tadi malah teh hijau misalnya. Tapi secara margin misalnya keuntungan itu sebenarnya teh rasa buah ini besar juga ya keuntungannya gitu kan ya. Eh, Nah, makanya nih kemudian kita akan masuk ke fase kira-kira ketika kita punya tadi kelebihan uang nih. Oh, dari kita jual teh hijau 1 juta gitu kan ya. Itu kita pemikiran 1 juta ini kita mau gunakan untuk apa saja gitu kan ya. Apakah tadi malah justru produksi teh hitam misalnya padahal teh hitam tuh belum laku-laku banget gitu kan ya. Nah, harusnya kan pendanaan uang ini untuk ke misalnya produk yang paling laku gitu kan ya, atau malah kita lakukan untuk misalnya tadi oh ternyata marketplace laku banget nih tapi harus perlu iklan, berarti kita perlu anggaran juga nih untuk dialokasikan ke iklan misalnya seperti itu. Nah ini tangga-tangga bisnis yang nanti menjadi acuan kita untuk sama-sama mendampingi membantu Bapak dan Ibu seperti itu. Nah Bapak dan Ibu selanjutnya gitu ya, ini saya jelaskan secara eh, garis besar mengenai proses inkubasi kita gitu ya, pra-inkubasi. Apa sih pra-inkubasi gitu ya? Jadi istilahnya pra-inkubasi ini kita menyiapkan Bapak dan Ibu agar tadi ya bisa siap nih untuk bisa tumbuh lebih jauh lagi usahanya, tidak hanya dari sisi produksi gitu kan, tapi dari sisi pematangan untuk bisa akses pemasaran yang lebih luas lagi dan bahkan bisa sampai ke akses pendanaan gitu kan ya, seperti itu. Karena seperti itulah tangganya Bapak dan Ibu ya. Tadi ketika kita, bahkan tadi saya boleh cerita juga tentang Lokasoka gitu ya. Kita baru memulai Lokasoka itu 2015 gitu kan. Itu juga kita mulai dengan kita punya proposal bisnis gitu ya ke pemerintah. Dapat 12 juta rupiah gitu kan ya. Gitu. Hingga akhirnya 2020 kita diinvestasi Telkomsel 1 miliar gitu kan ya. Nah, menuju tangga-tangga itu ya kita harus diinkubasi gitu ya. Karena kita diinkubasi oleh tadi kampus IPB gitu kan ya. Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu akan ada kesempatan juga untuk studi banding nih ke kampus IPB, ke bisnis-bisnis binaannya IPB. Bisnisnya apa? Banyak macamnya, ada yang madu juga, ada yang kopi gitu kan ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri seperti itu. Nah, ini rangkaian program kita kurang lebih ada di 4 sampai 6 bulan Bapak dan Ibu. Kita masuk di bulan ini yaitu fokus kepada konsultasi bisnis gitu kan ya. Karena dari konsultasi bisnis itu kita sama-sama bisa memetakan kira-kira kebutuhan apa saja yang kita bisa dukung untuk Bapak dan Ibu. Nah, di bulan depan itu kita akan mulai masuk turun lapang ke lokasi Bapak dan Ibu. Kita akan diskusi langsung gitu ya, bisa ketemu lagi dengan saya. Nah, kita akan lebih banyak mendalami kira-kira apa saja penjelasan lebih detailnya gitu ya mengenai tangga bisnis masing-masing sudah ada di tangga yang mana. Kira-kira juga dari tangga-tangga itu kalau kita mau naik tangganya lagi nih kita perlu support apa saja gitu kan ya dan bisa didapatkan dari mana saja gitu kan ya. Dan kalaupun misalnya kita belum mendapatkan dukungan seperti itu misalnya gitu ya, cara seperti apa lagi yang bisa kita lakukan nih untuk bisa tetap berjalan bisnisnya dengan lebih baik lagi seperti itu. Nah baru di bulan Juni ini ada 2 lokasi ya Bapak Ibu, ini nanti kita akan sampaikan juga apakah Sulteng di bulan Mei, apakah
Jambi bulan Juni atau lainnya gitu. Tapi intinya programnya sama, di Sulteng sama di Jambi itu sama-sama gitu ya, sama jenisnya. Nah, baru kemudian di bulan Juli gitu ya, nanti kita akan undang Bapak dan Ibu untuk hadir kembali di Kota Bogor gitu kan ya. Kita akan studi banding. Nanti setelah itu juga Bapak dan Ibu bisa mendengarkan juga nih pengalaman dari beberapa bisnis-bisnis dari binaan IPB ketika mereka mendapatkan pendanaan dari hibah, dari investor maupun dari lembaga perbankan gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa oh ternyata untuk bisa tumbuh memang ada perlu beberapa permodalan, tapi permodalan itu perlu istilahnya di manajemen dengan baik gitu kan ya, sehingga bisa tetap membuat perusahaannya bisa tumbuh gitu kan ya. Nah, nanti juga ketika di Bogor, kita juga akan, seperti waktu itu ya, di Bogor kan Bapak Ibu juga presentasi singkat ke depan, menjelaskan tentang usahanya, dan juga mungkin menjelaskan singkat nih mengenai hasil dari kita bareng-bareng kerja kelompok gitu ya, kita kerja bersama mengenai bagaimana analisa bisnis dari Bapak dan Ibu, dan kita juga sangat berharap saat itu juga sudah ada proposal bisnis nih, yang pastinya kita akan bantu juga Bapak dan Ibu untuk membuat proposal bisnis tersebut, agar kemudian bisa siap nih nantinya setelah pra-inkubasi, mau itu untuk tadi menawarkan ke market-market baru misalnya gitu, pasar-pasar yang baru, atau mungkin malah bersiap untuk misalnya ada program-program dari pemerintah. Karena biasanya semester 2 Bapak dan Ibu di sekitar bulan Agustus sampai Desember itu banyak sekali program-program dari pemerintah maupun pihak lain gitu ya, yang mungkin bisa Bapak dan Ibu ikuti nih untuk bisa mendapatkan entah itu pendanaan ataupun mungkin pembinaan yang lebih jauh lagi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kita hari ini akan lebih banyak ingin mendengarkan cerita dari Bapak dan Ibu gitu kan ya. Ini makanya mungkin fotonya agak romantis gitu ya. Karena ingin bisa lebih santai gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu nanti satu persatu KUPS itu kita ingin mendengarkan cerita singkat mengenai usaha KUPS yang dijalani, apa saja kendalanya, apa saja peluangnya gitu kan ya. Nanti juga saya akan menanyakan beberapa pertanyaan singkat mengenai misalnya tujuan usaha Bapak dan Ibu, bagaimana pemasaran saat ini, produksi saat ini juga seperti apa, gitu kan ya. Lalu apa saja peran anggotanya nih dalam keanggotaan di KUPS seperti itu. Misalnya siapa yang mengerjakan pemasaran dan kira-kira seperti apa pemasarannya, apakah ada yang masih kendala seperti itu. Dan juga mungkin bisa diceritakan juga nih mengenai inovasi produknya yang awalnya mungkin oh dulu hanya menjual secara dirijen misalnya gitu ya. Sekarang sudah bisa per botol-botol gitu misalnya. Atau bahkan dulu hanya ya udah nih gula aren biasa. Nah, sekarang sedang mencoba inovasi dengan menjadi gula aren cair misalnya gitu kan ya. Itu bisa ceritakan. Dan saya juga ingin tahu lebih jauh kira-kira Bapak dan Ibu merasa kira-kira selama ini dukungan apa dari Capa yang paling bermanfaat untuk KUPS gitu ya. Supaya bisa melihat nih kira-kira oh ternyata ini bisa langsung berdampak secara signifikan kepada usaha-usaha Bapak dan Ibu. Sehingga kita ketika tadi nanti mendampingi Bapak dan Ibu, gimana caranya supaya lebih menguatkan usaha Bapak dan Ibu bisa lebih tumbuh lebih jauh lagi. Seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu hanya perlu hadir ya ketika Zoom sesuai dengan jam yang sudah kita tentukan per KUPS. Nanti juga akan diinfokan lebih lanjut ya oleh fasilitator masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian sosialisasi dari saya. Sekali lagi jangan ragu untuk menanyakan, untuk berkonsultasi, karena di sini saya hadir sebagai sahabat ekopreneur lokal. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada Kak Dorel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lara sudah memberikan pemaparan ya terkait dengan rencana kegiatan kita beberapa bulan ke depan. Ada satu kata menarik nih Bapak Ibu semua, itu bertumbuh ya. Mana mungkin kita mulai dari bawah, nanti kita pelan-pelan naik tangga ke atas. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kita impikan. Mungkin itu saja diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi dan nanti tentu tunggu yang paling penting adalah tunggu jadwal Bapak Ibu semua untuk melakukan diskusi ya, cerita-cerita santai berkaitan dengan usaha atau istilahnya tadi diskusi pra-inkubasi atau konsultasi bisnis. Itu saja untuk diskusi kali ini. Saya Dorel Fendi selaku pemandu diskusi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.